wajah berseri. Kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Let's go! Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh yeah. Ku takjub akan-Mu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Diam, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawa akan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Bahagiaku mengenalmu. Oh yeah. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Berjumpa kembali kita dalam online service kita di minggu ini. Saya percaya sesuatu yang baik Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Dimanapun saudara berada, saya percaya rohnya yang baik, rohnya yang hidup hadir di tengah-tengah kita. Lihat kiri kananmu, senyum yang lebar, kasih toast, terus bilang, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Come on. Come on, lakukan saudaraku, lakukan. Dengan penuh sukacita. Karena saya percaya hari ini dia sediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, saya mau dengar suara saudara. Welcome home. Home sweet home. Come on, bisa lebih dahsyat lagi, katakan. Welcome home. Home sweet home. Setuju, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Come on. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Let's go. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu berlaku dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kehebatan dan kemampuan kami. Tetapi semua karena cinta Tuhan yang tak terbatas ada di dalam hidup kami. Izinkan kami Tuhan datang untuk mempersembahkan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami. Izinkan kami Bapa datang untuk mempersembahkan yang terbaik lewat ibadah kami. Biar kami mau memuji Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih dari segalanya. Sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Hadir dan bertahta dimanapun kami berada Bapa. Hadir dan datang dan bertahtalah dimana kami berada. Biar kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan. Terpujilah nama-Mu. Kami tabiskan ibadah ini ke dalam satu nama. Nama yang penuh kuasa. Nama yang melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan. Amin. Kami yang lemah diberikan kekuatan. Yes. Yang susah dihiburkan. Yes. Bahkan yang terikat dilepaskan. Kami terima mujizat-Mu di hari ini. Kami terima kebaikan-Mu. Di dalam satu nama.
nama yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus Allah kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu. Naikkan pujian di hadapan Allah kita. Katakan, kasih-Mu cukup bagi kami. Oh, kasih-Mu lebih dari segalanya. It's more than enough. Oh. When the mountains fall and the sea turns around and my world stands strong, says the Lord. When the world gets up, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Raise up your voice, come on. Say, your love is powerful. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. The grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain, alive in your hands. Yours in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Singing on the top, come on. Whoa, yeah. When the mountains fall and the sea turns around, and my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, when the words get tough, feel with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Oh, mari angkat tanganmu dan katakan, come on. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh, so Jesus, you're able. Jesus, you're break every chain, my life in your hands. Yours in control, grace overflows tonight. You're more than enough for me. Akui kehebatannya, mari katakan. A power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never end. Say, great is our God. Great is our God. Oh, say power, mercy. A power, mercy, never fail, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never. Say, great is our God. Great, oh, great is our God. Oh, say power and mercy. Power, mercy, but never failing, stronger, deeper, so never changing, glorious,
You're more than enough. Say more than enough for me. Yeah, yeah. Sing it. Jesus, you're able. Let's go. To bring every chain alive in your hand. Yours in control. This overflows in us. You're more than enough for me. Oh, mari angkat tangan muda, angkat suara bersama-sama katakan. Your love is powerful. Your love is powerful. Yeah. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. The bounds in us. You're more than enough. Kau lebih dari segalanya. Kau cukup bagi kami Bapa. Oh, Jesus, you're able to break every chain. Alive in your hands. Yours in control. This overflows in us. You're more than enough for me. Oh, grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, yeah. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Yeah, you're more than enough for me. Oh, come on, not somebody. Get out of a shiny. Yeah, yeah. We give you all the glory. We give you all the praise. Oh, yeah. Hallelujah. Kau cukup bagi kami. Kau cukup bagi kami. Kau lebih dari segalanya. Kau lebih dari segalanya. Oh, you're more than enough. Your grace and your love is chasing me down. Your grace overflows in us, yeah. You are my everything. You are my everything. Our God is an awesome God, He reigns. Yeah. Say our God is an awesome God, He reigns. From heaven above with wings. Some power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Some power and love. Our God is an awesome. Come on, sing it. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love. Our God is an awesome God. Let's go. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love. Our God is an awesome God. Our God
Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami, Bapa. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi. Izinkan kami untuk menikmati aliran sungai sukacita surga. Karena kami percaya dimanapun kami berada, Roh-Mu yang hidup ada bersama dengan kami. Amin. Kami sambut Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Come on, yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Lebih keras lagi katakan, Yesusku dahsyat. Yesusku Sekali dahsyat. lagi saudaraku, welcome home. Home sweet home. Yes, haleluya. Siap untuk terima janji Allah, amin. Amin. Sekali lagi lihat kiri kananmu, senyum yang lebar terus bilang, siap diberkati, siap diberkati. Come on. Mari terima janjinya. Naikkan pujian di hadapan Allah kita. Oh yeah. Kami lebih dari pemenang. Sing it. Ku terima janji Allah. Terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda. Bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa. Berdoa. Memuji dan menyembah. Puji dan menyembah. Inilah saat yang menanti. Firman Allah telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah. Terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda. Bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa. Yang berdoa. Memuji dan menyembah. Puji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Are you ready? Come on church! Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari bersorak di hadapan Dia, Allah yang setia. Oh, yeah. Ku terima janji Allah. Terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda. Bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa. Yang berdoa. Puji dan menyembah. Puji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Let's go, let's go, let's go. Hey, ku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Oh Tuhan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurah. Katakan, haleluya, ku bersorak. Oh yeah. Praise Him like that. Let's go. Oh, we give you all the glory. Praise Him like that. Hey, come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku oh, katakan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Come on. Haleluya, ku
memuji Tuhan. Mari angkat suara katakan terpujilah namamu Tuhan. Let's go. One more time. Kami memuji kebesaran-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan kuat. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh terpujilah namamu Tuhan. Kuat ajar dan penuh keagungan. Come on, katakan satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hey. Mari katakan terpujilah namamu Tuhan. Katakan ajaib dan penuh keagungan. Let's go. Katakan satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Angkat tanganmu katakan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan Engkaulah Raja. Mari angkat suaramu. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Selamanya. Kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Masalah boleh ada tapi Allah kita jauh lebih besar dari segalanya. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Come on. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk menikmati kebaikan-Mu Bapa. Engkau hidup dan ada di dalam setiap musim kami. Kau menemani kami sampai kapanpun. Kami percaya kekuatan yang baru selalu Kau sediakan dalam hidup kami. Hidup kami di dalam janji-Mu yang pasti Bapa. Sebab itu kami tidak takut apapun. Thank you Lord, thank you Jesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua atas izin-Mu Bapa, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Dan dengan pujian ini katakan, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terkatakan waktu Tuhan, oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami tak takut apapun, sebab janji-Mu dikenapi bagi kami. Biar kairos-Mu yang terjadi, seturut kehendak-Mu, indah pada waktu-Mu Bapa. Oh, yeah. There is no doubt on You, Lord. There is no doubt on You, Lord. Kami berarti sebab Engkau di dalam kami. Mari sembah Dia di dalam roda kebenaran, ucap syukur dan percaya. Waktunya, waktunya yang terbaik. Waktunya, waktunya yang terbaik. Yeah. Mari terus sembah Tuhan kita. Angkat suara dan tanganmu. Oh, we worship You, 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 we worship You. Oh, we worship You, we worship You, we worship You. I surrender all. We worship You, 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 we worship You. Oh, yeah. Kau lebih dari cukup bagi kami, Kau lebih dari nafas kami, Kau lebih dari segalanya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat kedua tanganmu, bangkit berdiri bersama, come on. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya mari katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari siapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan di tengah. Come on. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Welcome home. Puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi saudaraku. Dan saya percaya semakin hari kondisi saudara semua semakin diberkati Tuhan. Semakin berbahagia di dalam Tuhan. Saudara, hari ini saya akan membawakan sebuah tema sacrifice. Pengorbanan. Saya mau ajak kita melihat ada peristiwa yang sangat menarik. Bagaimana Tuhan memberi makan Nabi Elisa melalui seorang janda di Sarfat. Saya mau ajak kita buka dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-16. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, saudara simak baik-baik. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia.
Saudaraku, ada sesuatu yang sangat menarik yang Tuhan lakukan melalui peristiwa ini, saudaraku. Saat itu Israel sedang dilanda kelaparan yang hebat. Karena Raja Ahab dan istrinya Ratu Isabel itu menyerongkan hati rakyat Israel, hati bangsa Israel. Dan mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan, sebaliknya mereka menyembah kepada dewa-dewa. Akibatnya Tuhan mengizinkan terjadi kekeringan selama 3,5 tahun lamanya. Dan juga akibat kekeringan itu terjadi kelaparan yang sangat hebat di seluruh negeri Israel. Tuhan pelihara Elia dengan menyuruh Elia tinggal di tepi sungai Kerit. Minum dari air sungai Kerit. Dan untuk makan Tuhan mengirimkan burung gagak pagi dan sore untuk kasih makan Elia. Sampai akhirnya air sungai Kerit kering. Lalu Tuhan suruh Elia pergi menemui seorang janda miskin di Sarfat, di daerah Sarfat. Yang termasuk wilayah Sidon, saudaraku. Nah, saudara, yang saya mau ajak kita renungkan hari ini adalah sesuatu yang aneh. Kenapa Tuhan suruh Elia pergi ke janda Sarfat? Tuhan sudah lakukan, sudah tunjukkan bahwa dia adalah maha kuasa sehingga dia bisa perintahkan burung gagak beri makan Elia pagi, sore dan tidak pernah putus selama beberapa waktu lamanya. Artinya kalau Tuhan mau memberi makan, menghidupi Elia, Tuhan bisa punya 1001 cara-cara yang tidak masuk di akal manusia, cara-cara yang sangat ajaib untuk dia kasih makan dan minum Elia. Atau seandainya Tuhan ingin menggunakan manusia lain untuk memberi makan kepada Elia, seharusnya Tuhan kirim Elia kepada Obadya. Obadya adalah salah satu dari pegawai Raja Ahab yang masih mencintai Tuhan, yang masih hidup takut akan Tuhan. Apa yang Obadya lakukan? Karena Isabel, istri dari Raja Ahab, membunuhi para nabi. Obadya yang cinta sama Tuhan ini menyembunyikan 100 orang nabi di Israel. Dia sembunyikan ke dalam 2 gua. Masing-masing 50 orang. Dan dia sediakan makan dan minum setiap hari untuk 100 orang nabi-nabi itu. Jadi seharusnya kalau Tuhan mau pakai manusia untuk kasih makan Elia, harusnya Tuhan kirim Elia menemui Obadya. Dan Obadya akan mencukupi kebutuhan Elia. Pertanyaannya, kenapa Tuhan kirim Elia justru menemui seorang janda miskin di Sarfat yang punya seorang anak dan saat itu cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dia sedang mencari kayu bakar, mau bikin roti, mau makan bersama anaknya, setelah itu menunggu kematian menjemput mereka karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Saudara, perhatikan saya. Tuhan menyuruh Elia ke janda Sarfat. Fokus Tuhan bukan memberi makan Elia. Kalau fokus Tuhan memberi makan Elia, Tuhan bisa gunakan 1001 cara yang ajaib. Tapi Tuhan fokusnya saat itu justru kepada janda di Sarfat itu. Tuhan sedang mau menunjukkan pribadinya yang dahsyat, yang hebat. Supaya janda Sarfat itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita melihat apa yang tadi kita baca, saudaraku. Janda di Sarfat itu tahu tentang Tuhan, Allahnya bangsa Israel. Tetapi dia belum menyembah kepada Tuhan. Melalui peristiwa itu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada janda di Sarfat. Dan saya yakin sejak saat itu janda di Sarfat itu sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan yang benar. Tuhan bangsa Israel. Nah, saudaraku, sebelum Tuhan menyatakan mujizat kepada janda di Sarfat itu, Tuhan memberikan ujian iman kepadanya. Tuhan berfirman kepada janda itu melalui perantaraan Elia. Dia cuma punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Tuhan berbicara melalui Elia, kamu buat roti. Lalu berikan dulu kepada Elia.
baru kamu makan. Ini ujian iman. Jauh lebih mudah buat si janda ini kalau dikatakan sudah kamu bikin roti dan akan terjadi pelipat gandaan. Kamu makan sampai kenyang lalu kamu buat Elia. Tidak demikian yang Tuhan bilang. Kamu buat roti dan berikan dulu kepada Elia. Dibutuhkan iman, dibutuhkan kepercayaan di dalam hati janda ini untuk melakukan perintah itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau setelah dia bikin roti dan diberikan roti itu kepada Elia dan tidak terjadi apa-apa? Berarti itu akan mempercepat kematian dia dan anaknya. Hai, puji nama Tuhan. Janda itu berhasil melewati ujian iman itu. Dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan melalui perantara Nabi Elia. Dia buat roti dan dia berikan terlebih dahulu kepada Elia. Dan mujizat terjadi. Tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit itu tidak pernah menjadi habis. Sampai masa kekeringan berlalu. Sampai masa kelaparan selesai. Tuhan memelihara janda di Sarfat. Karena dia lolos di dalam ujian iman yang Tuhan berikan kepada dia. Dia bukan saja dicukupi kebutuhan makan dan minumnya bersama dengan anaknya. Tetapi dia juga menjadi kenal dengan pribadi Tuhan. Allah bangsa Israel, Allah yang Maha Kuasa. Saya mau mengajak kita melihat satu peristiwa lain di zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan juga terpesona dengan persembahan seorang janda miskin. Mari kita lihat dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Yesus saat itu sedang berdiri di bait Allah dan memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan ke dalam peti persembahan yang disediakan di bait Allah. Ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang punya banyak uang, mereka memberikan persembahan di dalam satu jumlah yang cukup besar. Lalu kemudian datanglah seorang janda miskin. Dan dia memberikan persembahan 2 peser, satu jumlah yang sangat kecil pada saat itu. Dan yang anehnya, Tuhan Yesus berkata begini, dari semua orang yang memberikan persembahan, janda miskin ini memberikan paling besar. Saudaraku, padahal secara kenyataan, kalau dilihat dari jumlah uang yang diberikan, sebaliknya justru janda miskin ini memberikan yang paling kecil, bahkan sangat kecil dibandingkan persembahan dari orang-orang kaya itu. Tapi Yesus katakan saudaraku bahwa dia mengukur dengan cara berbeda dengan apa yang manusia, apa yang dunia biasa lakukan untuk mengukur persembahan. Ternyata Yesus memberitahu kepada kita bahwa di mata Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkan besarnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan berdasarkan jumlah uang yang kita berikan. Tapi Tuhan memperhitungkan besarnya persembahan kita kepada Tuhan berdasarkan pengorbanan yang
kita lakukan dengan memberikan persembahan itu. Perhatikan kembali ayat keempat, saudaraku. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudaraku, orang-orang yang punya banyak uang itu memberikan persembahan. Secara jumlah uang memang banyak, tapi mereka berikan dari kelimpahannya. Dari uang mereka yang banyak. Sehingga sekalipun mereka memberikan satu jumlah uang yang jauh lebih besar daripada apa yang diberikan oleh janda miskin ini, pengorbanan yang mereka lakukan tidaklah besar. Jumlah uang yang mereka berikan itu tidak akan membuat mereka sakit. Tidak akan membuat mereka menderita. Tidak akan membuat mereka merasakan sesuatu kekurangan. Karena mereka ada dalam kelimpahan. Tetapi sebaliknya, apa yang dilakukan oleh janda miskin itu, saudaraku, Yesus memberitahu bahwa 2 peser jumlah uang yang kecil yang dia berikan itu ternyata adalah satu-satunya miliknya. Atau itulah hanya uang yang ada di dalam kehidupannya. Dan dia persembahkan itu. Karenanya Yesus katakan dia memberi seluruh nafkahnya. Saudaraku, kata nafkah di dalam ayat ini berasal dari kata Yunani bios. Salah satu arti kata bios adalah life, kehidupan. Jadi sesungguhnya janda ini bukan hanya sekedar sedang memberikan persembahan berupa uang. Tetapi sesungguhnya dia sedang memberikan, dia sedang mempersembahkan dirinya, kehidupannya. Kenapa? Karena dia nggak punya uang lagi. Dan dia tidak tahu apakah nanti setelah dia berikan seluruh jumlah uang yang sisa yang dia punya itu, apakah dia masih bisa makan atau tidak. Ataukah setelah itu dia akan mati kelaparan. Dia tidak pusingkan itu. Dia persembahkan apa yang masih ada di dalam kehidupannya. Itu adalah seluruh kehidupannya. Saudara, saya mau ajak kita renungkan begini. Pengorbanan yang dilakukan secara sukarela sebagaimana yang ditunjukkan oleh janda miskin di dalam bait Allah itu adalah manifestasi dari kasih. Hanya karena seseorang mengasihi satu pribadi tertentulah, maka orang itu akan dengan rela mengorbankan dirinya untuk mempersembahkan sesuatu kepada pribadi yang dikasihinya. Dan itu yang dilakukan oleh janda itu, saudara. Karenanya dengan perkataan lain saya mau katakan begini, saudaraku. Tuhan akan memperhitungkan persembahan kita bukan berdasarkan jumlah uang yang kita berikan. Tapi yang Tuhan perhitungkan dari persembahan yang kita lakukan adalah seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Karena begitu besarnya kasih janda miskin itu kepada Tuhan, dia dengan rela hati memberikan seluruh kehidupannya. Seluruh uang yang sisa itu dia persembahkan semuanya. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi Tuhan. Perhatikan saudaraku. Ternyata persembahan yang sangat berharga di mata Tuhan adalah persembahan yang didasari oleh kasih. Sehingga kita rela mengorbankan apa yang ada di dalam kehidupan kita.
Dan kalau kita korbankan, kita bicara korban, itu berbicara akan ada kesakitan. Akan ada sesuatu yang kita potong di dalam hidup kita. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dengan rela kita memotong sesuatu di dalam diri kita. Kita memotong sesuatu yang bisa membuat kita sakit. Membuat kita bahkan mungkin sedikit menderita. Di dalam kehidupan kita demi kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, saya mau ingatkan begini. Berkali-kali saya tekankan hal ini. Kalau saudara mau memberi persembahan kepada Tuhan, pastikan saudara tidak memberikannya hanya karena sekedar rutinitas agama saudara. Dan lebih lagi, pastikan saudara tidak memberikan karena saudara takut dikutuk oleh Tuhan. Pastikan saudara memberikan persembahan saudara. Bukan karena saudara takut. Waduh, saya nanti kalau saya nggak kasih persembahan, bisnis saya bangkrut. Saya kena sakit penyakit dan lain sebagainya. Saya mau bilang sama saudara. Jangan pernah lakukan memberi persembahan karena saudara takut. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan kalau kau tidak kasih persembahan, engkau akan mengalami hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara. Apakah saudara memberi persembahan ataukah saudara tidak memberi persembahan, kasih Tuhan kepada saudara tidak pernah berubah. Tuhan mengasihi setiap kita tanpa syarat. Sekalipun kita tidak memberikan persembahan, Tuhan tetap mengasihi kita. Saya mau ingatkan, kalau kita rindu persembahan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ternyata Tuhan itu memandang persembahan besarnya persembahan kita. Bukan dari berapa besar jumlah, tapi berapa besar pengorbanan yang kita lakukan karena kasih kita kepada Tuhan. Hal yang sama Tuhan berikan kepada Abraham. Abraham pertama kali mendapatkan ujian iman dari Tuhan. Tuhan berjanji memberikan keturunan sebanyak bintang di langit. Tapi Abraham harus menunggu selama 25 tahun. Bahkan usianya sudah sangat tua dan secara manusia, secara medis. Abraham dan istrinya Sarah tidak lagi mungkin punya anak. Ini ujian iman yang Tuhan berikan kepada Abraham. Abraham pernah menjadi lemah waktu menantikan janji Tuhan. Tapi akhirnya Abraham pulih dan Abraham lulus dari ujian iman. Sampai kepada hari di mana Ishak itu lahir, dia tetap percaya. Tuhan pasti berikan keturunan sesuai dengan janji Tuhan. Setelah Abraham lulus dari ujian iman, Tuhan berikan ujian kasih kepada Abraham. Waktu Ishak mulai besar, Tuhan bicara sama Abraham. Abraham, bawa Ishak dan persembahkan kepadaku. Wow. Sama seperti posisi janda miskin yang dilihat Yesus memberikan persembahan di bait Allah. Ishak itu satu-satunya anak perjanjian yang Abraham punya. Seluruh kehidupan Abraham ada pada Ishak. Karena Ishaklah yang akan meneruskan seluruh warisan. Seluruh segala sesuatu yang sudah dicapai oleh Abraham dalam kehidupannya. Bahkan keturunan Abraham semuanya tergantung kepada kehidupan Ishak. Dan Tuhan minta persembahkan itu. Ini ujian kasih, saudara. Dan luar biasa. Tuhan sampai begitu terharu sama apa yang dilakukan Abraham. Abraham tidak membantah. Abraham tidak memberontak. Dengan penuh ketaatan. Abraham persembahkan Ishak. Saudaraku, ini hanya bisa dilakukan karena satu hal. Abraham sangat mengasihi Tuhan. Orang yang begitu mengasihi,
maka orang itu akan berani berkorban apapun juga demi pribadi yang dikasihinya. Dan Abraham lulus dari ujian kasih. Seluruh kehidupannya di dalam kehidupan Ishak dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara, saya mau baca satu ayat. Mari kita baca 1 Korintus pasal ke-13 ayat ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku, hari-hari ini saudara dan saya menghadapi ujian di dalam ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang mengalami kekurangan di dalam keuangan. Karena bisnis yang begitu kacau, keadaan ekonomi yang begitu kacau karena pandemi ini. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan. Atau omset yang turun begitu drastis. Atau bahkan sama sekali tidak punya penghasilan. Di saat seperti ini, kita diperhadapkan kepada ujian iman. Apakah kita masih percaya? Apakah kita masih yakin kepada Tuhan? Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan tetap dicukupi. Seperti halnya yang Tuhan lakukan kepada janda di Sarfat. Berikan terlebih dahulu. Dan Tuhan akan mencukupi. Apakah kita punya iman akan hal tersebut? Yang kedua, kita akan menghadapi ujian pengharapan. Hari-hari ini kalau kita memberikan persembahan, apakah kita masih yakin sebagaimana yang Yesus katakan, jangan kumpulkan bagimu harta di bumi di mana ngengat dan karat bisa merusakkannya, bisa menghabiskannya, di mana pencuri bisa mencurinya, tapi kumpulkan bagimu harta di surga. Tidak ada ngengat, tidak ada karat, dan tidak ada pencuri yang bisa menghabiskannya. Apakah kita masih punya pengharapan bahwa kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita masih yakin, kita masih sangat percaya bahwa apa yang kita lakukan ini memiliki dampak kepada kehidupan kita di dalam kehidupan kekal nanti. Dan yang ketiga ini yang terpenting, saudara. Hari-hari ini kita menghadapi ujian kasih. Kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita rela berkorban? Sebagai bentuk perwujudan kasih. Bukan karena takut. Bukan karena takut bangkrut. Bukan karena takut sakit. Bukan karena takut dikutuk. Bukan karena takut berdosa. Tapi apakah kita masih memiliki kasih yang bernyala-nyala? Sehingga kita rela mengorbankan untuk kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, rasa khawatir, rasa takut bisa memadamkan kasih kita. Rasa khawatir, rasa takut bisa menggoyahkan pengharapan kita. Rasa khawatir, rasa takut bisa melemahkan iman kita. Karenanya hari ini saya mau mengajak kita jujur di hadapan Tuhan. Apa yang sedang ada di hati kita? Apa yang sedang ada di hidup kita? Apakah iman, pengharapan, dan terlebih lagi kasih kita kepada Tuhan masih sama dibandingkan sebelum pandemi ini terjadi? Kalau
kita mengalami goncangan di dalam iman, pengharapan, kasih kita. Saya mau mengajak hari ini, mari kita datang sama Tuhan. Kita jujur. Nyatakan semua bentuk kekhawatiran, ketakutan kita. Dan minta Tuhan untuk pulihkan. Supaya iman kita kembali dibangkitkan. Pengharapan kita kembali dikuatkan. Dan kasih kita kembali bernyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga dengan kerelaan, bukan karena takut, bukan karena terpaksa, bukan karena terintimidasi. Tapi dengan kerelaan, hati yang mengasihi, kita mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mau datang kepadamu. Dan kami mau jujur. Membuka apa yang ada di dalam hati dan kehidupan kami. Kalau ada di antara kami hari-hari ini kami dipenuhi kekhawatiran. Dipenuhi ketakutan akan kekurangan. Akan apa yang akan kami hadapi di hari-hari mendatang. Sehingga ketakutan, kekhawatiran ini memadamkan kasih kami kepadamu. Menggoyahkan pengharapan kami kepadamu. Melemahkan iman kami kepadamu. Biar kami akui dengan jujur saat ini. Dan kami minta, ya Tuhan, pulihkan kami. Biar Engkau bekerja menyentuh setiap kami, pribadi demi pribadi saat ini. Angkat kekhawatiran kami. Angkat ketakutan kami. Pulihkan iman kami. Pulihkan pengharapan kami. Dan terlebih lagi, nyalakan kembali kasih kami kepadamu. Sehingga kami boleh dengan kerelaan hati kami memberikan persembahan. Satu korban yang kami persembahkan dengan cinta kepada Tuhan. Sehingga boleh menyenangkan hatimu. Membuat engkau tersenyum. Bahkan terharu oleh karena apa yang kami lakukan. Jamah kami Roh Kudus saat ini. Pulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kembali kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi, jangan pernah berikan persembahan karena takut. Engkau memberi ataupun kau tidak memberi, tidak pernah mengurangi kasih Tuhan kepada hidupmu. Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Tapi kalau engkau memberi persembahan, pastikan karena engkau mengasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa dan persiapkan gadget saudara. Saudara bisa memberikan persembahan secara online, secara transfer, ataupun juga dengan scan QR IS yang disediakan nanti. Saudara bisa berikan persembahan umum, persembahan persepuluhan saudara, ataupun juga persembahan pembangunan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan masih berikan buat hidup kami. Saat ini dengan penuh pengucapan syukur kami mau memberikan satu korban karena cinta kami kepada Tuhan. Kami persembahkan dengan penuh kasih kepadamu. Dan kami rindu apa yang kami korbankan, apa yang kami persembahkan dengan penuh kasih ini. Boleh menyenangkan hatimu. Boleh membuat engkau tersenyum. Biarlah apa yang kami persembahkan dipakai hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu.
Aku berdoa segala berkat yang terbaik Engkau curahkan buat umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami ini. Amin. Dalam rembulan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku tepati, ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Dia ku terkadang ku bawa akan hidupku, Kau mewarnaiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Saudara, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah yang dicurahkan Bapa dari surga melalui perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.